Ar-Rahmanir-Rahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wisra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa kullu insan lan ing saben-saben manusa sinten mawon. Alzamna iku netepno ingsun gu ing kullu insanin. Ta'irahu ing catatan ngamale insan. Wa kullu insanin lan ing saben-saben manusa alzamna netepno ingsun gu ing kullu insanin. Ta'irahu ing catatan ngamale insan utawa buku amale insan. Amal aku tegese ngamale insan. Yahmiluhu gawa sapa insan ku ing amal digawa fi unuqihi ing dalem gulune lahire insan gulune insan khusus dan tertentokno apa unuq didikik lan kasebut li anna luzuma krana sak temene tetep utawa gandoli cara Jawa fi ing dalem al unuq iku asad bilu wa qala lan dawa sapa mujahidun Imam Mujahid ma min mauludin ora ana saking wong sing dilahir yo la tukang jeneng sapa maulud illa wa fi unuqi kecuali iku tetep ing dalam gulune maulud warakotun de ana catetan kecuali gulune ana catetan maktubun ingkang den tulis fiha ing dalam al unuq utawa ing dalam warakot apa sakiyun apa status cilakane au saidun atau status bejani wa nukhriju lahu yaumal qiyamati wa nukhriju lan ana sapa ingsun lahu krana are insan yaumal kiamat ing dinane kiamat kitaban ing tulisan to ing catatan maktuban ingkang den tulis fi ing dalam ikilah kitab apa amalu apa amali insan yal kawu ingkang metu sapa insan bu ing kitab dipethuki mansuran ingkang den gelar to ingkang den waca dawa yal kawu mansuran ku sifatani sifat karone ni kitaban gede dawa kitab wa yuqalu lan den ucapno lagu maring insan apa dawa ikra kitab ikra maca sira kitab baka ing catatan sira kafa wis cukup binafsika atau kafa nyukupi apa alkitab binafsika ing awak dhewe sira alyo maing dalem iki dina ale kae ngatasi sira hasiban apa ing kitab manane ing hasaban tegese catatan kitab manute sampane wong iktata iku napa petunjuk sapa man fa inna ma yasadiya ini napa petunjuk sapa man dinafsi manfaat kedhe awak dhewe man wong sing gelem nampa petunjuk iku ganjaran ya kanggo awake dhewe. Li anna sawabah kita iki krana sak temene ganjarane petunjuk wong iku ya laha manfaat kedhe wong. Wa man tetapane wong dola iku sesat sapa manfaat nama bidu asline sak apa wa alaiha ing atase nafsi. Li anna ismalu krana sak temene dosane wong wa alaiha yang larat ning gone nafsi. Wala tadiru lan ora iso nanggung nafsun sapa awa-awaan wasiratun ingkang bisa akimatun tegese ingkang bisa. Latah milu ora nanggung apa nafsun wasira wisira ukra ing dosane awak sing liya wisira nafsin. Ing dosane awa-awaan ukra ingkang liya. Wa ma kunalan ora ana sapa ingsun awal muadzibina nyiksa kabeh ahad ing suci hatta nafasa. Sehingga ngutus sapa ingsun rasulan ing rasul. Yubayinu kan jelasna sapa rasul lagu maring insan maing perkara lalu tolak maring akad saling maing perkara yang dibungkam wajib wa alihi ngatasi akad wa idza aradna lan kan kersane ingsun anu jika ento menghancurkan ingsun rusak ingsun koryatan ing siji perkampungan atau ing siji komunitas siji desa amar namapa negdir ingsun mutrafiha ing tukang penikmati desa mate tukang arogansine wong desa makane mutrofi wong sing tukang murahan sing tukang poya-poya ning dunya munak ini ha tegese wong sing tukang poya-poya ning dunya di makna ru'usi ya lawan nganggo makna pemimpin-pemimpine Korea Fito atik lan taat ala lisani rusulina ing atase lisan utusan kita
Papa saku tidak mongko padha nglakoni kefasikan sapa ruasa dia ing dalam Korea. Pakoro mongko perintah sapa. Pakoro mongko metu sapa ahli Korea anamina sanging perintah ingsun. Pakak mongko dadi nyoto alih kaya ngadas ahli Korea apa alqolo apa titah. Pengucapan maksudnya titah bila ada iklan desa. Padam marna hadat kira. Padam marna mongko ngusa ingsun ha ing iklan Korea. Tadi miron lan usaha tenan. Akhlak naratif sing rusak ingsun ha ing Korea. Diihlaki ahliya kelawan rusak penduduk Korea watak dia lalu menghancurkan Korea wakam ahlakna pirang-pirang rusak ingsun kafiran tegese akeh banget ahlakna rusak ingsun nalkuruni saing pro generasi yaitu umat iki pro umat nimpa diluken saking saluse generasi Nabi wakafalan cukup sapa birobika sapa pangeran sira wakafalan cukup sapa birobika pangeran sira bidurubi ibadi lan biro-biro dosane pangerane Allah khofiron apane dat sing bijak kasiran tur dat sing mirsani manane aliman iki dat sing mirsani di bawah ini kelawan batin ibad jero-jero ibad wa doalian dohir ibad wa bilang kan dawa khofiron basira ya ta'ala ku dadi ta'ala apa biduru ben dawa biduru maksud ta'ala iki matur man desabani wong kana ana sapa man yuri ngarepno sapa man di amal iki kan ngamalin man ngarepno al-ajlata ing barang sing instan sing langsung idunya tegese barang ing ajal namung kang ngesusana ingsun lagu manfaat kedue man dia ing dalam dunya lain perkara nasal kan nasal ingsun atakila ing ngesusana lagu maring gadalun te dawuh liman itu dadi gadal min lagu sange dawuh lagu liman murid bi ada dijari kan baleni proses semacam nama koloni gawe sapa ingsun lagu kedue insan sing akhirat jahanam ing rokok Yasla, mlebu sapa wong ha ing jahanam ya kudu tegese mlebu sapa wong ha ing jahanam. Madmuman khalidin baitu, maluman isi khalidin baitu dimaki-maki dicemooh. Madhuran tur ingkang den tolak saka rahmat, matru dan tegese ingkang den tolak ane rahmat sing rahmat. Waman disabane wong arep ngarepno sapa man al akhirat ing amal sing kanggo akhirat. Wa ta'alan tumandang sapa wong laha krana are akhirat tak ya kelawan tumandang tenan ning akhirat. Manane amilah sing lakoni sapa wong amalah kelan ngamal akhirat alaika ingkang patut dia kelawan akhirat. Wa wa halate man iku mukmin iku ya wong mukmin. Halun faulaika mungkon man iku kana ana posa iku tingkah lakone wong maskuron den syukur. Inta wa ana ing kersane Allah makbulan tur ingkang den tampa. Utab bantur ingkang den ganjar sapa alihi ngatas wong. Kullan numidduha ulahi wa ulahi bin Kulat ing saben suci nal parikoni saking kelompok loro, manane kelompok apik lan kelompok sesat. Wong apik cek wong sesat, ngendikane Allah nungit itu tetep maringi ingsun, muati tegese maringi ingsun. Ha ula ing mongkon-mongkon kabeh, wa ha ula lan ing mongkon kabeh. Badalan dadi batal min atau irofika saking peparinge pangeran sira. Muta'alikun binumit wong apik sik wong elek, wong sesat sik wong untuk hidayah iku kabeh untuk peparinge Allah min atau irobika saking peparinge rahmate Allah dunya ing dunya. Wa makana lan ora ana apa irobika peparinge pangeran sira ing dalem dunya. Peparinge Allah ning dunya ora ana iku mahduron iku den halang-halangi utawa den cegah. Mamlan tegese ingkang cegah ana hadin sange musik. Ungkur ningalono sira ke fakadun mahal kaya apa ngutakman ingsun badhe sebagiane anak ala badhe ning atas sebagian. Rezeki ing dalam rezeki wal jahilan pangkat. Walal akhir. Lan iktene utai akhirat wa akbar luwih gedhe. Akbar itu kecil luwih gedhe apane jaro daden biro-biro daden. Wa akbar lan luwih gedhe apane tafsilan apane keutamaane nasinya dibanding dunia. Payang bagi mongko sae jopal iki nak opo tenanan biha kelawan ikilah. Payang bagi mongko sae jopal iki nak opo tenanan biha kelawan ikilah urusan akhirat. Dunaha ora kok urusan dunia. Dunaha ora kok urusan dunia. Ini kula terangaken iki. Wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqawnahu Iqra kita berkata bina fisikal yauma alaika hadis.
Kalau cerita tentang hadis-hadis Sohairian, terus pokoknya tentang orang-orang masyar itu orang yang ditakdir baik. Nah, itu dilarang ditakdir nombor kitab sangi Allah, samping tangan tengah. Nak ditakdir dulu, niku nombor tangan kitab, niku wis nganggo tangan kiwa. Ijek mungkuri pangeran. Ijek mungkuri napa? Sebab itu tenggene Quran wonten istilah utia kita baru bisimali. Simali maknane tangan kiwa. Sudah gitu muwaroi napa? Dori. Berarti nampane ngeten. Jadi pun tangane wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi pangeran. Jadi wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi napa? Dengan demikian dia berarti benar-benar orang buruk. Itu gambaran dia di dunia tidak sopan. Nah, karena tidak sopan itu ditakdir wis nganggo tangan kiwa, izin membelakangi itu. Ya, itu yang dimaksud Allah ingin dawuh kadang diredaksi waro adori dan diredaksi apa bisimali. Kalau orang baik itu menerima kitab itu biamini. Memang dari awal dia sudah menerima catatan amalnya itu biamini. Pakai tangan kanan. Jadi kalau terang mau masalah ilmu usul, masalah ilmu dasar-dasar tafsir, nyata ini. Yamin itu satu bahasa untuk sesuatu yang baik. Misalnya wonten ayat innakum kuntum taktunana anil yamin. Kamu saya kira membawa ajaran yang benar juga cara baik. Taktunana anil yamin, kamu datang ke saya anil yamin dari sisi kanan, maknanya dari sisi nama keben. Itu masalah-masalahnya. Terus ketika para ulama menafsirkan beberapa hadis, sebetulnya ada catatan yang dosa apapun itu tidak akan mengalahkan catatan itu disebut ditokon. Ditokon itu satu nomor itu memiliki peti, satu peti yang tersegel. Niku nanti yang mukmin itu imannya yang benar. Itu disimpan di pengiran. Itu yang disebut. Dan Nabi ini rumah tenang itu. Memang kita ini untuk pulau itu umur 40 kali nopo tunggal terus. Memang tuan pengiran harus dipersiapkan. Ini selalu ditokon. Ditokon itu satu peti, terus pok nih, kalau tentang itu pok peti. Itu kalau orang membaca la ilaha illallah itu benar, maka kalimat itu akan disimpan seperti itu, sungguh atau ditokok dalam bahasa Arab itu. Itu kesalahan apapun, mulai dengan cilik nganti tua, asal sampai melafalkan kalimat itu ikhlas, itu akan mengalahkan semua kesalahan yang pernah dilakukan Ibnu Adam dan ya. Terus kalau sebelum ngaji dan ini beberapa kali membandingkan hadis syafaat, mulai tentang Bukhari dan Muslim sampai tentang Musnadul Ahmad. Jadi penting kolaborasi ini untuk menolak paham khawarij. Al-Quran itu hampir lebih neraka, itu mesti istilah solidina. Sebab itu di kelompok Islam itu ada firqah namanya Khawarij. Mereka menolak teori syafaat. Alasannya karena semua istilah benar itu di Quran mesti kholidina itu abadi. Sehingga orang-orang Khawarij itu tidak menerima konsep syafaat. Nah umumnya tiang NU, tiang Muhammadiyah sekalipun, tiang Wahabi, juga orang Syiah, terutama orang Syiah, itu yakin betul adanya syafaat. Di dalam hal ini Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, terutama tiang-tiang yang biasanya kata. Wah itu setuju tenan teori nopo. Sampai nyipati Nabi angger MC ini, sholawat dan salam kang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu nopo. Apa? Itu berkali-kali dan diulang-ulang. Jadi macamnya sholawat kita tapi Arab-Arab syafaat ya. Jadi kanjeng Nabi ramelok mesum tapi kan nyafaati dene sing bendina napa. Jadi Nabi ra tau korupsi kan nyafaati dene sing tukang napa. Dan seterusnya. Nah, ini penting kolaborasi. Bahasa Al-Qur'an itu mirip atau bisa dipahami hanya dengan tingkat fushaid, tingkat kesusastraan yang tinggi. Sebab itu Rasulullah sing nabi, Nabi sing betul Quran sing nabi. Ini mau nanti dibantah oleh yang Khawarij. Zaman itu belum ada nama Khawarij. Jadi kemarin Nabi zaman Sugeng kita.
Kaji nabi yang rokok itu rakyat polisi nabi. Kok orang yang metu yang rokok. Jadi jenengan di teori sing beda be Al-Qur'an, sing go Quran harus diterang. Sampai itu. Nabi terus ngendikan, amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Ibu guru mana tenang ya. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun ahli neraka yang dia memang berhabitat neraka, jadi dia itu ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu memang di neraka selamanya. Tapi orang yang membawa iman, yaitu yang meyakini la ilaha illallah, itu tidak berhabitat neraka. Cuma dia butuh dicuci, dibersihkan. Cara emas itu supaya kadar murni itu diwobong, kok sing kayane hilang, tinggal hanya murninya nopo. Nah, Nabi terus meluruskan. Ini loh, maksudnya ahli neraka, habitatin neraka. Tapi nak wong mukmin meskipun dosane akeh, iku gak ahli neraka, cuma dia kudu dicuci ning. Jadi kaya wong sing habitate ora perlu ning banyu, mergo ora iwak, tapi dicuci ning banyu mergo ben suci ora. Nah, tapi nanti ning banyu terus lawas ya iwak ora menungso paham. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ya gampang. Misalnya ruhin seluruh ning kedung, berarti orang habitatnya kan tidak habitat air. Pasti dia tidak bertahan lama. Tapi kalau ikan itu habitatnya di air, maka dia bertahan lama. Jadi itu bedanya. Ini penting kolaborasi. Jadi Quran itu kalau mendikan ahlun nar, berarti dia berhabitat neraka. Tapi kalau masuk neraka itu tidak mesti berhabitat. Seperti kita kena api, kena air, tidak berhabitat, cuma kan. Begitu juga wong soleh di wong dolim. Ada orang berhabitat kefasikan. Mangan nak orang Indonesia klub dibagi wong ayu, orang turu nak ono wedoan sing baturi ora gelem wis habitat nakal. Tapi nak misalnya wong soleh kok ora kenure tok wis ngono wis astagfirullah. Wong lirik tok ya ora ora rasane menapa adem. Ngubungi to wali kecil. Astagfirullah iki kok ajaran terus culek kan depan kula. Ini nanti wonten cerita kenapa Robiah Adawiyah begitu populer. Robiah Adawiyah itu seorang dulu penari, dia jadi sufi hebat. Itu soleh paling solihah. Ini juga sampai lagi tonton solihah nopo. Itu sering seneng edan Hasan Basri ulama top soleh. Soalnya ini Hasan Basri itu edan Robiah nopo. Di sini tok ketua wali lanang, di tok ketua wali nopo. Tapi wong lanang mbok itu seneng gitu. Mergo ora elek gitu. Nopo? Ora sendiri ku lucu. Pas ngelamar kita pengen kan wali kan gak oleh pacaran, tapi nak ngelamar oleh rapi ya. Ono solusine. Baru-baru oleh ngelamar oleh nopo. Itu dia tanya. Kamu mencintai saya itu yang indah dari saya itu apa? Ini nak eling di patelon di anmatane wae. Iku baru biasa sebagian itu diconkan. Tapi senang kesatan tak enak. Oh kan ekstrem benar. Jadi banyak cerita-cerita dulu itu. Wah, pokoknya cara soleh model di sini orang kuat. Makanya aliran-aliran yang liar ekstrem itu ada seorang hakim, alim, itu mimpi bahwa anaknya itu matanya tidak akan mati ya. Itu masih kecil. Dia tahajud berdoa supaya anaknya matanya dimiliki anak itu untuk didengar bapaknya. Dan lucunya anak itu setuju. Timbang yang dia sebisa nekor maksiat atau itu. Bapak itu setuju anaknya. Akhirnya mulai alih. Jadi legenda. Tidak ada hakim saat dunia. Juga ulama saat dunia yang tidak menghormati Abdullah Al-Hakim. Ini yang terkenal ngarang Rodibul. Yang ngarang kitab Risalah itu mulai cilik. Itu kilat diculak bapak. Tapi nak diku saya ekstrim. Itu sebagian dari jelas itu bapak dan anaknya sepakat dulu baru saking lebih dulu. Pilih hanya belajar sampai jadi orang alim alama dan menjadi terkenal sampai sekarang. Di Sumatera wonten Toriko Hadadiyah. Mereka wiridannya roti itu nopo. Sampai saat ini di Indonesia hampir semua pondok mesti tahu kita Risalah itu mana. Sekarang ada cerita roti. Saya juga punya sanad sampai roti Al-Haddad.
Saya punya guru-guru juga yang alim dari kalangan habaib yang sangatnya sampai rotikal. Saya punya karangannya banyak sekali. Mulai habib yang sekarang alim itu kata saya Muhammad Alawi, kata saya bin Sumit. Sampai ya saya guru mulai wong alim Jawa sampai habib sampai keluarga itu punya semua. Dan alhamdulillah saya paham dan punya kitabnya itu dulu perjuangannya. Orang-orang sampai yang Ruben campur dengan perapatan. Habis bujuni di wira tahu nikmati, bujuni wong nopo nikmati juga bujuni. Ini bisa nopo. Tapi nak wong soleh, ini berbalik. Wong soleh itu delok tau nerotok mah. Tapi nak wong fasik delok tau ramarem nak ramah. Ini berarti habitat. Nah, habitat nopo. Rokok gak marem nak ramah. Lu bareng rasane disangtok orang marem arapin. Gitu. Begitu orang marem arapin. Lu nak tak jenis ramar nak itu habitat nopo. Itu yang rokok gitu. Nanti rokok nyiksa wong itu. Mungkin di maksiat ra tau marem, mau saiki nyiksa kowe ora tau nopo. Menane wong kok gampang marem mbek maksiat. Mbek maksiat betul mergo marem delok tau marem. Seben rokok lan nyikane ra suwe-suwe. Kok dikne gampang marem mbek maksiat. Pisang tua. Berarti rokok pada nyiksa pisang iki kedan apa? Kuwi jenenge jaza al-faqr. Jadi nanti hisab itu akan seimbang. Itu terus ketika ini diceritakan hadis-hadis sokan. Itu lelaki itu dimati-mati sama Tuhan. Kamu di dunia begini, kamu di dunia begini. Ya sudah Gusti. Saya ini dosanya banyak sekali. Saya capek. Mbok lereni dengan itu dosa kula. Tetep mawon jumlah urip kula mau dosa. Lha dene bareng pangeran dimaturi ngoten. Kak, kowe dek api aja eling-eling. Duwe mung terus mboten ati. Terus mboten ati. Pilih-pilih dari badan hati. Orang badan hati, ya sudah kamu di sini saja. Pangeran utus malaikat, ambilkan box untuk peti kemas itu, peti persimpangan. Ketika dibuka ternyata tulisan la ilaha illallah. Kata Allah, amal kamu yang tinggi dengan semua kesalahan kamu itu masih besar ini. Hisabnya, timbangannya masih kuat ini. Sekarang kamu di surga saja. Terus dia tanya, ya Allah, saya ini tidak punya kebaikan. Ya ini kebaikan kan. Itu hadis itu ya nyeneng orang itu la ilaha illallah ngalano dosa. Orang nyeneng itu penak la ilaha illallah kan eling kepen swarga. Lha iku mari rae kuwi paham. Mergo wong iki mau ora ora nek iku ngamali mergo saking. Lah kowe yang nglapat la ilaha mesti gawe menurut sistem. Nak nglapat la ilaha illallah ping 100 mlebu swarga. Lha iku mari rae kuwi. Dadi malah nek wong ngono hadis iku yo nangis. Iya. Jadi dia kurang roh lali, saking ikhlasin loh. Ayo bilang sih. Jadi coba tadi aku masih suka itu saya jamin masih suka. Itu sudah saya cek di Bukhari, di Muslim, di Musnad Ahmad. Artinya semua perawi-perawi yang suka itu meriwayatkan itu. Jadi kesannya gampang karena hanya 1-2 kali lah ya. Tapi juga sulit karena orangnya sampai lupa, sampai lupa. Saking ikhlasnya. Wonten wali ngabe di kono swarga ditakoki pengiran ke kenapa mlebu swarga. Boten terus. Yo ora kowe nyembah bela. Wah, boten enten hubungane kalau nyembah jenengan kowe sampean ra ge swarga rokok kalau nyembah jenengan malah akhirnya pengiran iki yo. Wah, boten enten hubungane Gusti. Kalau nyembah jenengan kowe boten urusan swarga napa. Akhirnya dari pengiran sekira-kira swarga. Aura kuwi. Nah, dari ma'rifat niku warga mak mesum-mesum dari mana nih? Warga mesum terus sakar. Iku kelas inna ansara runal kok. Begini merawani perawan. Pengiran di Barno itu ditinggal kok. Itu warga rakyat. Warga pada tinggal pakoan. Itu udah ada orang-orang baik ini warga ini makanya di surat Waqiah. Itu suargane ashabul yamin jadi gambar no visi dream maksud wa taufim mantul wa dilim permangan dua cinta bendi menang dua cinta bendi menang merawani cinta merawani guna disebut inna ansa anabudana. Tapi kalau orang-orang kayak Imam Ghazali kayak Abu Yazid Al-Bustami wali-wali itu di surat Waqiah nggak ada gambarannya sama ingkaran dan mukarrabin faroku dia itu punya satu surga yang nggak pernah
Ayat naroat, malah ayat naroat nggak pernah terbayang oleh mata, walau uduna apa? Samia, nggak pernah terdengar oleh telinga, walau kotor ala qalbi basar, dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Jadi spesial, dia surganya spesial. Bagaimana dia zaman di dunia menspesialkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kalau aturakan karena untuk latihan ikhlas itu memang surga itu harus ditinggalkan. Mulanya mau balik kalau cerita tentang Rofi Adawiyah, dia pernah suatu saat jalan-jalan bawa obor dengan satu gelas air. Dia atau orang wali ketika ditanya, ya Rofi, kamu mau kemana? Akan ku bakar surga dan ku padamkan neraka. Jadi adanya lucu, suarga mau cuma berhubung ke oncar kita. Sing neraka apa dipadamnya berapa? Akan ku bakar surga dan ku padamkan neraka. Ini dulu apa? Wali yang kemana ya Allah. Jika saya menyembah engkau karena takut neraka, semua orang di dunia tidak usah masuk neraka. Cukup saya gantikan. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya masuk surga untuk selama. Taman wali itu. Nah, kalau wali yang tidak gitu ya. Kalau ini biasa, kalau betul nanti di mana tu, orang tahu di mana zaman di suarga atau mana. Itu begitu, itu wali-wali itu. Makanya malaikat-malaikat itu ya takut betul sama wali-wali yang kelas begini. Itu dia nggak tahu surga neraka itu apa. Malah ganggu-ganggu. Ya lah, ya sama nak takut. Caranya dia itu gampang, caranya itu. Jadi kalau umpama Allah itu gak gawe suarga, umpama Allah gak gawe neraka, maka Allah tetap pengiran sing wajib boten. Kalau gini becek goblok, para pengiran gak ngenteni sebenarnya lebih suarga. Kalau sekarang hikam cek goblok itu, harap suarga we ngenteni kiamat. Ciri utama suarga itu ridane Allah. Ciri utama neraka itu dibenci Allah. Allah saiki wis wujud, lan saiki juga Allah yo duwe ridho, yo duwe benci. Kudune kowe nyiapno swarga yo saiki. Nah, kowe saiki entuk ridane Allah yo berarti swarga, nang dosa tuwa berarti. Wong Allah wujude saiki kok arep-arep pemso. Allah wujude saiki kok ketakutan. So, berarti kowe wong goblok. Lha kok mesti neraka perkarane apa? Iku kebenciane Allah. Kowe seneng swarga mergo ridane. Lha saiki Allah wis wujud nomor dereng. Dan Allah wis ngridani, kadang wis membenci. Ana ngono swarga nak tenanane cara wong hakikat ya saiki. Ana wali sing pernah pengiran ditakon. Ditanya, apa kamu ingin masuk surga? Wailah ya pun. Sungguh tak kamu itu saya ini sudah di surga. Bukankah surga itu nunggu di akhirat? Itu surga kesuwen aku saiki. Itu surga kesuwen aku napa? Suatu saat waliku tahu ngire wong wedok, tahu seneng duit, mesti itu mau ngire tok, terus dia ada pengir. Dia nangis betul. Ketika dia ditanya, kenapa Anda nangis? Tadi malam seumur-umur hidup itu baru itu saya tidak tahajud. Kenapa? Karena paginya saya dosa. Jadi tidak tahajud itu nangis. Kenapa dia nangis itu tadi sesuai hadis qudsi? Siksaku pada waliku itu satu, yaitu saya cabut kenikmatan munajat kepadaku. Azabku kepada waliku itu tak cabut nikmatnya munajat dengan mana wali kok tahajud, angol, bernama kukur-kukur, itu kamar. Yang wali tenang itu nak munajat ke pengiran ya asik. Nah, ini dia ada pengiran, berarti nak tahajud mulai berkukur-kukur, berongkap. Itu harus merasa diadab. Gue dengar di pacaran, berdukati, orang-orang apa, soal presiden, orang-orang berkukur-kukur, soal pengiran, kukur-kukur, berongkap. Terus musyahadamu, pahami musuh dari saya ini pengiran, orang-orang berangkat di astagfirullah, berkukur. Ngajak no proposal ya orang ukur, ngajak no istighfar no. No. Ini cara wali kriminal, maksudnya mau apa? Taman wali yo biasa wae. Nah
aku tambah yakin tambah itu gak wali karena gitu ya biasa saja ya. Ini penting kalau terangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nerangkan Quran itu beda dengan yang zahirnya lapar Quran kayak Khawarij. Jadi istilah kholidina fiha di neraka itu orang ahli neraka dan berhabitat neraka itu kholidina. Adapun yang tidak berhabitat neraka tentu tetap keluar. Sama seperti manusia yang surut di air, joku atau suwe tetap metu, mereka habitatnya tidak habitat. Itu Rasulullah membedakan disebut amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang berhabitat neraka, itu yang kena ancaman neraka kholidina. Paham itu? Tapi sampai terlalu sampai kelompok-kelompok yang fanatik. Enggak ada di Quran syafaat itu. Tiap masuk neraka mesti kholidina. Mana carikan ayat Quran tentang syafaat? Mbak MC ini dia ada ngomong syafaat di orang untuk. Paling-paling berumur-umur dia ini. Karena Nabi itu punya makom wasilah, makom mahmudah itu nyafaati. Itu kan oleh nafsi dia, kan tidak mesti artinya ngono kan. Karena belum bisa dengan kemudian apa pada yakin kalau orang yang dosa itu bisa masuk neraka? Tidak ada yakin sama seperti kamu. Aku nak yakin itu gue mungkin neraka. Kalau bisa misalnya tidak mesti neraka. Bodoh mesti neraka itu keker. Bodoh apa? Cuma aku nak pengiran aku gue baru. Aku mesti neraka. Pengiran tak kena aku. Bodoh. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu ketika akhirat itu tidak ada yang tahu suatu neraka rugi proses apa itu. Kita ini hanya bisa mengandalkan hadis-hadis sahih yang mutawatir. Makanya kalau akademisi kayak saya, orang alim kayak saya, itu kalau baca Bukhari saja itu sahih. Tapi kadang tidak mutawatir. Itu biasanya saya cek di beberapa hadis sahih sehingga kumpulan dari sahih itu sampai ya dulu ada tawatur sampai kelasnya apa mutawatir. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu paham itu besar. Misalnya begini, contoh paling mudah ini rumah orang. Orang-orang yang nggak percaya hitung dinani majid, itu alasannya masuk akal berdasar hadis sahih. Wong harus mati dari kanjeng Nabi mau sanggung amali. Dan itu mah hadis sahih. Ya baul mayat salah satu mayat itu diikuti wong telu. Ahluhu wa maluhu bakal. Kata Nabi, fayar jiwis nani, yang dua itu kembali. Itu dunia ini untuk keluarganya mulai. Di dunia, kalau mungkin misalnya mati, ada popolan, bedekan ada dua, tetap di bedek misalnya. Dia bingung, orang-orang bodoh dong, dia ragu, bingung. Dia tak mau larat-larat itu, kan bodohnya. Misalnya dia mati, misalnya rasa ambulan, terus digledek, bagi keluarganya. Ya tetap bedekan di bawah. Keluarganya ya, nopo. Terus wayak kok amal itu, wayak kok wakil ini kok amal itu. Jika orang-orang Wahabi itu rata-rata nggak percaya hitung dinani mayat, mata mulut dinani mayat. Ya karena hadis yang didengung-dengungkan, kiai Wahabi menolak rata-rata tahlil, jadi anda ngomong hadis di luar ya. Lah kiai anda senang tahlil, hadisnya itu. Jika mata doa jam, tingkor kok amal itu, ilamin, namun di soda koten jariatin bandar rakaruan, soda koten. Uang nak mati, itu terputus amalnya kecuali perlu. Soda kejadian. Awin meninta kaubi, nggak perlu dua, nomor dua apa tuh? Ada soda kok di Bangalin. Awalnya tim solihin ya Allah, itu ya apa? Si anaknya bapak itu. Tetap milih soda koten jariah, mereka lebih murah kan? Angel bro, ya soda koten jariah, soda koten juta, tolong tuku keramik di masjid lah. Ilmu nyata Pak Ubi, kudu ngalim apa tuh? Awalan tim kolikan, bapak nakal darah anaknya kan? Ya ada jauh-jauh, kan maksudnya kan? Apa tuh? Jadi di anak sholat kan apa? Itu bukti, makanya benar Imam Ghazali, anak ala dini mulutihim itu seperti yang dikatakan Mukhulfin. Paham masyarakat itu terserah kiai ini oleh kampanye no. Ujung kiai Wahabi temu kamu oleh kampanye no, wong kesanggung ngamal itu. Wong janggal tenang begini, kalau begitu dina di makan mulok, satu berkali-kali ketemu sama ulama. Di janggal tenang, Islam maksudnya dia.
Kalau nanti ngerti dia Arab nih, anaknya mati umur 7 tahun. Niku ngenteni ate dipendem tidak kok tenggene pager. Di pager rumah. Tidak kok tenggure. Santai. Mau nak haji mati masa dibigo ngono wae. Lho, dibigo. Iya lho kita matine mata lho. Anen coba ten mayat itu mulai ada. Sebenarnya kan mati cinta nih anak itu. Batu dikecup betul. Nah, jawaban berapa? Batu Pak, aku tinggal gue di Hawaii. Wah, soal nangis tidak orang di sini ya rata lalu mau mayat itu mulia kan Jawa tak dengan Indonesia, mau Arab Saudi di Timur Tengah benar dan mayat loh. Nanti Malaysia malah lucu, orang di tembak Israel itu sebagai pendem tidak demo. Ya lah gitu. Mayitnya tidak apa? Korban Zionis lama atau mayitnya memang tidak apa? Wah, mayit paling kecil dengan Indonesia. Semua juga benar mayit dengan Indonesia harus kuat. Kalau luar digembangi, jadi tahlili mata bola dinami nyata apa? Itu paham. Jadi keyakinan pulau, keyakinan pulau yang enggak aneh Allah. Itu namun jadi Allah itu kena didik. Sebab itu kita juga hak mendoakan mayit. Itu yang mesti diijmai ulama termasuk oleh Wadadi. Itu Allah tetap nombor dengan keluarga terhadap mayit. Nah, cuma kalau dengan cara hitung dino patang biologi itu yang ulama ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau mendoakan mayit, misalnya habis sholat maghrib atau nyodakoi mayit, itu semua ulama sedunia itu menerima, termasuk Wahabi. Dan Wahabi pun menyarankan itu. Karena kalau nyodakoi mayit itu ada habis sholat. Misalnya suatu saat Rasulullah itu haji, ketemu sama seorang perempuan, ya Rasulullah, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib haji. Ya, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib, tapi dia keburu meninggal sebelum haji. Apa saya boleh menghajikan dia? Kata Nabi, na'am walaki ajrun. Oh iya, walaki apa? Dan sebagai riwayat malah lebih dramatis. Rasulullah tanya, apakah kalau bapak kamu punya utang, tidak kamu tahu, tidak kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Fadin wong ahakku bil qada. Kalau gitu hutang hajinya bapak kamu yang sempat kaya dan mati, jadi kamu nopo bayar. Semenjak itu ada ketentuan fikih. Nah, mayit itu mati, mayit mati, kok sempat sugih. Misalnya kalau mungkin mati, kok tahu sugih 2 tahun dan sugih itu dari Indonesia wajib, terus kirim meneh mati. Itu tetap anak sebagian firqahnya itu gue kasih, jadi nomor kasih amanah itu, kasih nomor amanah ada. Jadi warisnya sebelum dibagi firqah, itu kudu bayar utangnya pengiran. Jadi itu setingkat biaya berapa? Ibu haji amanah atau ibu? Mana 6 juta? Tidak. 6 juta. Dari kota pulau terus berangkat. Mak kurang haji betul juta ben mati sih. Wah 6 juta. Wah malah ngira tuh ya perkara kan sih. Wah ini jadi gara-gara pakai oleh kaji amanah. Itu panas juga gigi kampung Sinaka. Nama itu awam. Kalau bapak itu awam. Lu harus dikasih nomor ke 30. Nah ini mati nih, lego sih, mau 6. Bukan artinya berdasar hadis ini dan soal Wahabi ngakui kalau hadis itu soal itu semua ulama seluruh dunia sepakat. Nak nyodakoi mayit berarti ke mayit. Padahal tadi dikatakan wong naik mati itu amalnya terputus. Ternyata ada contoh tertentu yang Rasulullah mengatakan tidak terputus. Misalnya dia punya utang haji. Wajib bisa, dia punya utang sedekah wajib bisa. Itu menunjukkan bahwa yang terputus dari mayit itu hanya keluarga saja, soal amal tetap sampai. Nah, kemudian dengan kefiah itu di Novatan Pulau ini yang mulai masalah. Nah, kalau berpidato, misalnya dia berpidato, maksudnya orang yang mati kadang, Gus buat tahu siang, blog berkali-kali tahu siang, ya paling 5 menit 10 menit, ya kalau mesti ngomong. Dia niki hitung dinani mayit.
Nah cara Jawa ngeten iki pitung dina di masjid. Nah kula ulama nggih ini gitu mas masjid. Nah panjang jenengan yakin masjid butuh kiriman dikirimi bendino jenengan mangan pitung dina bisa ya mati ya. Sampeyan yakin nak mangan butuh bendino itu kan ono kok. Cuma asal kampung itu pitung dina arasan kersane. Nah bendino ya bangga tenang. Jadi sebetulnya itu gampang. Menerima satu budaya masyarakat yang Anda tidak berpendapat itu gampang. Oke lah mereka darani ngitung dina, ini matang pulang dina. Ini kita sebagai ulama tetap pakai pakemnya ulama. Ini itu jenenge dengan ayat itu orang terikat hitung dina matang pulang dina. Bahkan sebaiknya lebih sering lebih orang kok koyo saiki padha karo hadis itu. Hitung dina ini ayat itu orang hadis itu orang. Nah, orang malah ekstrim. Nah, pancen ngitung dinami mali itu waktu. Tentu sahabat itu ngitung dinami kajian. Malah ngeyak kajian. Kajian Nabi itu suatu malah ngitung dinami. Karena Nabi itu. Dia Nabi misalnya betul kan Allah maafir lagu wa afihi. Malah ngeyak Nabi. Jangan kemul betul ada jadi sepuluh. Malaikat yang ada perawani kajian Nabi malah betul. Malaikat Malik yang ngeleteni ngono niku wae awani berarti. Malaikat itu paling radhi sopan, malaikat Malik. Mergo tukang jaga nopo. Suatu saat Nabi dijak ning alam malakut. Di alam malakut malaikat tak langit tak bumi tak swarga senin kabeh. Kecuali malaikat apa? Malaikat. Itu malaikat Jibril tersinggung mergo gandeng kanjeng Nabi malaikat gelem nopo? Malik, iki wong paling sering pengiran. Gua kali-kali senyum. Iku Imam Malik, apa? Malaikat Malik lagi gelem nopo? Pisan tok tak urip. Iku aku diprotes malaikat Jibril. Lek Malik, ya nemene kowe, Mas. Lah itu barang kanjeng Nabi liwat digandeng malaikat Jibril, diomongi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, itu malaikat mulai diciptakan dulu sampai sekarang senyum ya sekali itu. Yang posisinya Nabi ngotot tentu ora perlu dipitung dinami. Di status napa? Wong kula mawon kodho kesimpulan, nanti anak mati semua sing biasa jalan minggu tambah-tambah dengan. Rasa akeh. Wis mah aku wis warga. Lah nek wong tetep ndongakno, yo kandhane kok ndongan awake dhewe-dhewe sing ra bilas iki kowe tamu. Jadi misalnya aku ben mati kok ngomong teko ndongakno kandhane. Monggo nek bangun mati ya Al-Quran, kalau yakin mesti syafaati. Soal jenengan donga nggih monggo dongan awake napa. Itu tidak bisa, itu rasional. Yang lebih butuh doa itu jeneng. Saya itu iman sama dhewe Nabi wong hafal Quran bisa dia nyafaati wong wolu. Karena kalau hafal dia nyafaati wong wolu berarti aku nak nakal kuwi nganti tikel wong wolu itu lagi entek apa. Misalnya kalau nong wakal memang ijen untuk itu, jadi itu. Nak nakal bebenor, ijen itu benar. Nah, mana orang-orang agak nerukin untuk apa orang kalon. Lalu soal anakku loh, tak nakal sih. Tujuh puluh dia tak nakal loh. Mau kalau nak pasti tu. Lalu kita harus sih, kalau mereka tahun orangnya, ini tujuh puluh pertama tak nakal orang. Nanti tahun ya bisa terkalan tu. Terus akan rakyat saya. Perkara ini kita mohon untuk wong alim itu sampai di mana iso, bisa nyapa di demo, so harus untuk mau iso. Nanti kita anak kita akan ngapa lagi supaya tetapnya itu tidak kurang. Jadi artinya kalau saya nakal itu kalau double loro itu kan kamu kena nakal double loro kan betul mungkin. Sama ada surah Al-Quran, maka lebih dulu. Jadi jangan kira kalau saya nanti ada tahlilan, itu saya minta didoakan. Enggak. Nah, macam matiku bisa. Begitu tak akan ngomong. Jadi, sudah mati. Yang baik setengah ini. Kalian Quran, kalau yakin bisa pasti. Nanti nanti dulu, enggak ngawasi nanti ambak. Itu saya. Ini buatan guyon, tapi memang guyonan para ulama dulu itu begitu. Jadi mendoakan mayit itu wajib dan baik.
Itu disebut Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan pendahulu kita yang sudah mati itu wajib binasil Quran. Sebab itu Nabi zaman Sugeng itu mesti marah itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukrona wa mendakarina wa Jadi dulu Nabi mengajarkan ya Allah ampuni orang mukmin baik yang hidup maupun yang sudah. Dan Nabi kalau berdoa itu ya kadang pas habis sholat, kadang pas jagung. Artinya tidak terikat miton dinami, patang pulau dinami. Itu terus masalah. Yang masalah itu mau dinami, tak betul masalah juga no. Jadi kalau Nabi jatuh, nak tahu siapa mesti. Ya, keluarganya akhirnya. Ini memang ada kiai-kiai yang ada kitab yang sekarang kiai Jawa yang berlebihan. Kena apa dipitung dinani berkorban pastor ini. Kena apa di patang pulau dinani berkorban ada roh dewi orang ada. Ngomong macamnya kita bisa foto-foto yang roh hadis itu dia dengar roh. Kalau anak-anak macam kiai ini baca itu baru bisa tuh kan jagoan itu loh. Kalau kiai ring satu kan jadi dua. Bah, jadi kan mau bodoh itu betul. Mungkin kita tapi sekarang orang alim, mau jadi orang tak mesti alim. Mau level itu pengarang, baru tak cek kita popo. Cuma orang itu mau orang kita apa? Satu antang orang itu aku waktu lama, coba intimidasi penting orang apa? Kita apa ya? Cuma orang itu penting orang apa? Kita. Ya tak tantang. Nanti simpul mau kita tak botol-botol orang dengan apa? Wah, ada kurang singkat kita. Ada kurang klaim jemput lah, jangan paksa. Jadi penting kolaborasi. Saya wajib niku di mana-mana. Niku bukan terikat itu bina batang pulau. Nanti langsung terakhir nyawa dina kesumpah, sedang maite kelaparan. Jadi nak insya Allah boleh setiap ada sholat. Kalau disuruh kau yang masjid atas nama Allah. Itu memang ada hadis soal itu banyak sekali. Bahkan Nabi gawe analogi, adekan bapak kamu punya utang, apa enggak kamu bayar? Jawabnya anak itu iya ya Rasulullah. Fadilullah hak kudil kodo. Kalau gitu hutang-hutang bapak kamu yang terkait hak Allah, wajib kamu tahu. Sebab itu tirkai mayat boleh dibagi setelah utangnya mayat diselesaikan, termasuk utang di Allah atau utang hak. Misalnya Rukin ini mati tak ini kan orang sempat haji, mati dia pernah 2 tahun, 2 tahun di tahu suge, sing tahu suge berstatus wajib nopo, itu nak mati, itu 6 juta wajib dikena KPIH, dikena nopo, tahu kan wajib haji, kira-kira zaman dulu orang tahu, ukurannya wajibnya sendiri. Punya aset yang tidak menghitung rumah, kendaraan, sama tanah untuk hidup. Misalnya kasus tak pulau gitu. Ya itu terserah ukuran masing-masing. Misalnya tak pulau lama, ukurannya misalnya di rumah, kendaraan yang layak, sama. Di pembantu loh. Di luar itu biaya haji. Tapi nak mungkin malah haji ini wajibnya cepat. Kalau rutin kan gak lama, berarti umaillah. Beda lah, kami itu membantu itu yang itu wajib guna. Jadi semakin orang itu kastanya tinggi, kewajibannya tambah rendah. Mereka biaya hidupnya dianggap berapa? Jadi lucu gitu, kayak pakai itu wamaskanuhu ala iku bihi, wakodimuhu ala iku bihi. Jadi pakai nilai. Nanti kalau dari wajib-wajib perkara ini tarifnya apa? Jadi kalau wajib-wajib baru keluar. Dianggap mobil hidupnya berbiaya apa? Di kalau misalnya mati, sempat haji itu, ya wajib dikaji ini, mereka murah wajib lah. Ya tapi kalau di kapan-kapan kalau haji dan merasa khawatir, tapi orang kesusunya kapan-kapan juga kita kok. Oleh pakar itu, nggak bisa haji. Nabi sih juga di Islam haji ini tahun 1900, Nabi umur 1900 lagi nopo. Oh yo, Nabi itu kan benar. Ya juga Nabi itu orang beda. Tapi jelas Nabi yang dua tapi aku itu apa? Sehingga susu itu mulang. Nabi yang nggak pernah meninggalkan apa? Nabi di mana-mana itu mulang. Kalau nanti di duit, kalau juta aneh begitu kita. Itu nanti. Alasan itu sederhana.
Nabi selalu beri duit bintek nunggu mulang. Nabi pertama untuk duit kesepakatan terus dipakai bikin masjid buka. Alasannya untuk mengajar. Untuk apa? Kemudian Nabi dapat fasilitas dari Ayyub Al-Ansari Taufah dipakai masjid Nabawi. Alasannya dipakai mengajar. Karena ciri utama Rasul itu satu yang sering disebut Quran. Rasul lajatu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab bahwa ciri utama Rasul itu mengajarkan hikmah. Ya, ciri utama Rasul mengajarkan jadi biaya mulang itu mesti didahulukan mengalahkan biaya haji. Ini ulama, nah sama ada ulama harus dipercaya karena nggak akan punya ibadah nemu malah nak mulang bahaya. Menyesatkan Allah. Imam Ghazali populer, Imam Ghazali itu populer kan. Beliau itu haji nanti jadi direktur. Dia ulama besar. Orang tahu semua ulama Ghazali itu ulama besar. Dia hidupnya di Baghdad. Dia kenal presiden. Yang ngangkat dia jadi direktur itu presiden Nizamul Mulk. Zaman itu Nizam. Makanya madrasahnya dia namanya Madrasah Nizami. Itu dia jadi direktur. Hebat, orang populer. Terus dia bareng mulang wis suwi, umat wis pakai santrine wis akeh. Saya ngomong bisa. Aku kok kepikiran haji. Lagi mikir aku kok kepikiran apa? Terus dia tidak punya uang. Mulai di sana ciri utama ulama tidak punya uang. Padahal dia rektor. Terus dia tanya sama kalau saya yayasan, ketua yayasan. Pak ketua yayasan, apa boleh jatah makan saya tak minta untuk haji jadi? Oh boleh, jatah makan engkau tetap hajinya ya tetap. Enggak, maksudnya hak saya sebagai rektor kantor mangan di kendaraan itu tak jalur, tak apa? Haji. Di bawah Imam Ghazali ya dua-duanya sebentar, itu udah kalah. Jatah makan gue kan berapa? Samping sufinya Imam Ghazali. Jadi akhirnya berangkat haji. Nganggur jatah, kalau saat ini jatah bayaran ini di jalur di depan. Terus dikirim berapa? Ini umur 10, nggak ada mulang. Jadi nah, tapi nak tanya karena haji nanti tangan tahun 10 tahun ini lagi kesusuran itu tetap sulit. Mengenai haji tadi itu kalau sering kita yang haji wajib haji dari Imam Syafi'i itu kan tidak fauran, boleh kapan-kapan. Nah, saya ini niat langsung ya mesti apa? Niat langsungnya kejadiannya mesti apa? Ini terus hukumnya dia kesulinya dibakar. Iya terus oleh hukum dia. Niat langsungnya kejadiannya, kemudian nak niat kapan-kapan. Jadi kalau tak dikira ya rubah, wah mana nolongnya. Enggak pulau kan kayak ulama-ulama rijen, sebenarnya di duit di ulama, di fasilitas pendidikan. Tadi udah sakit gara-gara wah. Niat langsungnya kapan-kapan, kalau niat terus. Ini penting kalau aturakan yang mendesak seorang alim itu memang mengajar. Kalau nanti umroh, dulu mengarah muda dan bina mungkin ya Allah. Engkau menciptakan Rasul Muhammad itu ciri dasar yang disebut orang itu mengajar. Rasulullah yaitu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu seseorang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Dan orang senang dengan diri dan rapati ulama. Mungkin dia kiai, tapi tidak ulama. Ciri utama ulama tetap mengajar. Ulama itu saya tidak memiliki kiai. Asal ulama itu ciri utamanya apa? Kalau wiridan itu tidak ciri utamanya ulama, ciri utamanya orang soleh, tapi tidak ciri utamanya apa? Lebih beda loh. Wiridan itu baik, tapi kalau ulama wiridan habis ilmu pengiran, karena tidak ada yang menjelaskan ilmu ini. Ini contoh paling gampang ya. Misalnya saya ngaji di sini rata-rata satu hari itu 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Coba kalau saya wiridan, 1 jam mau ngelafat modal dari luar, itu baik. Tapi nanti istighosah di Indonesia itu tutup. Mana yang sering wiridan, sering protes dulu. Mungkin orang-orang yang wiridan, kamu nih, wong wiridan saya Indonesia, baru ulama. Senajan ulama itu berapa ulama? Kok sakit sih, tak omong nih, wiridan orang selalu. Ganjaran royalti ini negatif, 80%, itu kebagian 20%. Iya, gampang logikanya. Jadi kalau benar gawe-gawe ini gawe Nabi. Semua yang sedang istighosah dan melok toriko wirid, itu mesti yang uteknya, yang pikirannya, yang hatinya, juga yang omongannya mursite.
mesti ingat. Sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosa. Nek senajan to sak ombake tego. Sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane senajan to tak jumlahe patir tego. Niku sing riwayat hadis sapa wong aku. Lo yang cerita riwayat hadis itu siapa? Ulama kan. Mursyid itu tanpa mateng dia ngomong lotok. Iya dong. Yang tahu silsilah hadis itu siapa? Ulama. Memang fatalnya ulamanya itu gak pas wiridan, itu kan urusannya lain gitu. Tapi semangatnya para yang wiridan itu berdasar informasi hadis. Nak wong ngono la ilaha illallah di sepuro dunia. Nah saya ini misalnya ulama itu mati kabeh. Terus wong wiridan la ilaha illallah tanpa ilmu. Sesuai masyarakat sing melok ora janggal, ndak entuk apa. Wes ora ono sing nerangno fungsine la ilaha illallah. Tetap kecoba ulama. Mulane ketika ada Nabi, orang mau motor selawat tak dunia kecuali ulama untuk saham. Orang mau istighfar tak dunia kecuali ulama untuk saham. Karena ulama lah yang menyampaikan fungsi istighfar, fungsi la ilaha illallah. Jadi kadang ulama ya kalau ngomong ilmu ya berat. Saya kata 10 jadi ulama berat. Ini lalu faroe jadi pintu untuk tak mele, nak loro untuk tak mele pusing. Nak mustarikah ini, faroe itu nomor sini masalah agraria, masalah sing bulat. Jadi zaman sahabat Zaid bin Thabit, Abu Bakar, Umar bantah-bantahan, sampai darani agraria, masalah sing bulat. Tapi nak wiridan kan gampang, mungkin mau sarang-sarang, mungkin lebih suarga sarang. Pena kerja. Iya. Betul kan mikir hadis, utawa riwayat pusing no. Iki kula baleni malih. Umpama ora ulama, yo ora semangat. Orang istiwa, orang wirid. Wong semangat semangat gara-gara. Wong sing seneng Quran, kok disapati Quran. Sing riwayat nang iku sing. Wong seneng istighfar, di sepuro dosane sing riwayat nang iku sing. Sing jogo kitab-kitab musalsal ila Rasulillah pinten. Mana ulama tetap menang dari kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu sama wa sampai hatta hitam fil bahri. Wong alim dijalukno sepuro ambek langit bumi hatta hitam fil bahri. Iwa-iwa ning segara ndongakno supaya wong alim disepuh. Mana kok pedene gak karuan. Iwa paus sing ndongakno kuwi. Ya, mati iwa hiu ban. Lha nek iwa hiu sitok, lah nek didongane iwa teri ya pirang-pirang. Ora saiki iwak diternak tambah wae tendungaro nang pirang-pirang. Oke, menang royalti. Ini penting kalau terangkan. Jadi jangan kira bahwa saya beda dengan ahli toriko. Itu beda bahwa mursyid-mursyid itu malah utang jasa, bensin ulang. Yang tahu hadis itu tetap ulama. Zaman tadi tadi, wali paling terkenal itu Abdul Qadir Al-Jilani. Disebut Sultan Aulia itu dia merasa jadi wali karena belajar Ihya Imam Ghazali. Dan karena dia bermadzhab Hambali. Itu ulama semua yang jadi panutan beliau gitu. Dan yang ngarang manaqib, saya berjanji, yang ngarang manaqib ini saya berjanji itu bisa ngarang manaqib itu berdasar riwayatnya Imam Sa'roni yang ngarang Mizan Kubro itu ulama besar. Itu ora tau untuk iwak pite. Sing untuk iwak pite itu mau kiai-kiai sing manaqib. Padahal yang mengarang itu kangel. Yo nurut silsilah Abdul Qadir Jilani. Mulai jangka dosak soleh wakilan jangka itu kurang luar petera karuan. Jadi tak yang motor ramah ngurut nonata bisa Abdul Qadir Kadir. Itu tuh kajian Nabi ku lama di bantah-bantahan barang. Ini jenenge jangka dosak atau soleh berjangka. Itu jeneng bantah-bantahan. Mesti bantah-bantahan tengarang tuh. Ya ini kita pematang untuk iwapi. Orang dusun gitu. Orang tengahnya, ulama itu tengahnya. Kalau pulang di mana itu pirang-pirang, juga kena di mana kita. Mereka tak sinau nih. Mesti kiai biasa mana gimana ternyata mereka. Jadi maksudnya seperti. Kita jawab mengaku lama. Tapi rata upaya kalau mana kita berapa? Mengundang Wirawani macam itu. Mengundang Wirawani ya terus rapaan. Maksudnya ngurusi waktu itu. Oh dia goli memang. Terkenal ngalim kalau jiwa kita apa?
pakai, kalau dari keluar jarang juga. Tapi tahun-tahun saya nak marah kan bukan nanti. Ya tapi kalau terlalu lama terus dikirim, bukan sarawak, mungkin tidak slow kirim. Dia tetap dipamit. Oke, ini trik lo dosa. Oke, ada motor apa pamit aku, jadi kau tidak dikenali aku ya. Lu dapat tadi tadi mana itu masya Allah itu sengarang ulama, kalau sengarang berjanji, kami kalian sengarang al berjanji. Itu materinya itu disuplai, diambil dari kitab, dari karangan itu Imam Syafi'i. Semua mana ada hak ilmiah, mana ada maksudnya hak ilmiah, biasa awal ilmiah. Tapi uang roy wajah berbeda itu ramah. Atau di mana itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah. Cerita-cerita ilmiah, memang dikarang oleh ulama. Misalnya Sabtu Qadir cerita, Asyura Husain al-Halak, walaupun di zaman ini lah itu. Wa ana likuli man akuron markuhu min kulli muridi dia ila yaumil kiamat aku dia di ulama atro hayyan wa mayit fa inna rumsijan Husain al-Halal niku ulama dene terpeleset mergo wahdatil wujud manunggaling kawula napa terus Husain al-Halal dindos golongane siji sinten Husain al-Halal itu wahdatil wujud manunggaling kawula dia yakin di dunia tidak ada siapa kecuali Allah Subhanahu. Jadi dia nak wiridan ya kan, subhani wa fihi. Kalau dia menganggap awak orang, ambil kiai pakai dihukum pancung. Mereka dia dianggap ngaku jadi pengen. Kami seperti Siti Jenar dihukum pancung, mereka ngaku jadi apa? Ini gambarannya dan film-film buat tentang kurang sutradara kok bakal semua, tapi penting bayu. Siti Jenar. Kamu dipanggil wali songo. Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Saya bingung. Akhirnya wali songo ditanya, Siti Jenar tidak sama ada. Yang ada Allah. Dari wali songo. Ya sudah, Allah panggil. Wah, akhirnya diparani mana Siti Jenar. Allah dipanggil wali songo, jatuh wali goblok, gak topan. Allah mau dipanggil. Wah, akhirnya wali songo malah muring-muring. Kalau ada orang cerita terus dari ini cerita, itu Siti Jenar dihukum dari penggemar, darahnya jadi lahir, orang bodoh raro, pokoknya dari penggemar itu Siti Jenar hebat dari orang penggemar mati wahdatil. Itu dulu itu tidak pertama, dulu era sebelum Sabtu Qadir jauh itu ada namanya Husain itu. Itu gimana itu termasuk yang diceritakan Imam berjanji. Meriwayatkan Dewi Sabtu Qadir Jilani. Husain al-Halal itu kepleset. Mereka ini orang angkatan dia. Orang angkatan dia aku ini masih kepleset. Tetap jadi wali tapi orang angkatan oke. Jadi Sabtu Qadir itu saking alimnya ketika dia ini orang perlu jadi wali lewat jalur wahdatil umpama angkatan dia tak pandu. Jadi orang angkatan dia aku ya kepleset. Itu ceritanya di mana itu banyak ini ya. Misalnya begini, ada seorang pemuda, alim, soleh, wali. Terus pemuda itu cerita, kemarin saya melihat Allah, kemarin saya melihat Allah. Itu menggunjingkan perset, karena ada orang soleh mengklaim diri melihat Allah. Terus sama orang-orang berset ditanyakan sama Sabtu Qadir. Dia tidak mungkin bohong karena pemuda soleh. Tapi apa betul dia bisa melihat? Ini tak contoh bahwa manasik rausan waktu itu. Sebenarnya ini orang menteri. Bahwa manasik itu rausan waktu itu ilmiah. Berkata Sabtu Qadir, dua mukik konfikoli multabatun alaih. Dua mukik konfikoli multabatun. Dia itu benar. Ngomongnya dia benar. Karena dia orang soleh tidak bohong. Cuma dia itu meripati sendiri. Jadi dia waliannya orang-orang sakit orang jadi dia wali itu. Dan terus sebut dia Abdul Qadir. Dia itu wali. Sehingga hatinya punya basirah. Hatinya punya apa? Basirah. Punya nur, cahaya. Kemudian cahaya itu menembus cahayanya dia lagi. Cahayanya amal soleh menembus dia. Cahaya-cahaya sekalian dia itu dilihat dia, dikira Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi melihat nur dari.
melihat gasirohnya sendiri, nur mata hatinya sendiri. Berarti dia benar, tapi salah. Namanya wali anyaran, ya benar ini benar tapi salah. Jadi sebenarnya orang yang ingkar manakib berlebihan itu juga salah mana itu mesti tahu nih bahwa mana biasa ilmiah. Selama ini dia kalau mana biasa, tapi tahu mana kita dari kitab ini dan tahu. Saya tidak tahu, saya berpikir senang saya apa senang yang berpikir saya itu yang belum saya tanyakan itu. Sebetulnya saya bisa tanya, tapi itu kan sensitif. Urusan rezeki, Pak. Urusan apa? Itu tidak akan saya tanyakan sampai ketemu suara. Jadi itu nanti tahu sensitif. Tapi sampai biar tahu, sebenarnya polemiknya ulama itu masih tentang ilmu, tentang apa? Di Pulau Bali ini Malaysia, anane toreko, anane istiqo, saya tetap baru kayak ulama. Nah, contoh saya ulama itu orang kalau istiqo. Dia wong sing semangat istighfar, itu berdasar fadilah istighfar. Sing toreko berdasar fadilah. Dan itu yang mengarang ulama, yang menyampaikan hadis itu juga dapat. Ada wonten cerita yang populer dan kitab-kitab wonten wong kudu sholat di Baikno, tapi wong alim dulu dikipasi desa. Bingung malaikat itu setan aneh. Sing sholat tiga, sing turu. Hanya setan, kenapa ada gangguan sholat? Kok sholat yang duduk tak benar udah terlalu cakep benar udah terlalu cakep ani. Lalu orang alim malah bagi pasti bentuk, ini nak tani dan jadi sholatnya malah perkoroi. Lalu ini kan ini nak tani dan jadi sholatnya malah apa? Lalu semuanya banyak kita. Makanya Sayyidina Ali terkenal menjikan. Seperti fakihun wakidun wa asadu ala setan min alfi napa abidun. Wong alim sitok iku luwih berat bagi setan timbang ngadepi wong sewu ahli napa. Jadi enteng setan ngadepi rugen sofa aja to dalek tak ada enteng. Cemen yo setan itu. Ngadepi aku mikir. Zaman tak juga saking kurangnya dari setan tak juga. Suatu saat ini cerita tentang kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Suatu saat itu ada kiai yang ahli wiridan dia itu dari Rasulullah. Misalnya, yaitu dia baca kalau di sholat baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Itu dia ulama tertanam betul. Ketika dia keluar dari masjid, ketemu setan. Kabeh ulama mesti pernah ketemu. Sama ndak usah ragu. Kalau sampean ra tau ketemu kandhane ya terus. Sudah bagian dari diri Anda dan itu rasa kita. Tapi kalau ulama mesti nanti ketemu apa? Ini gue mau medal, setannya tak nyegat di pintu masjid. Pak Kiai, saya ini mau punya satu perjanjian sama jenengan. Ada apa kamu setan? Nyata. Wiridan yang jenengan baca tadi itu jangan ajarkan ke manusia-manusia lain. Itu saya jamin tidak akan saya goda sampai engkau mati. Kiai ini cuma tertarik, wah enak ya kasih kudo nopo. Jadi jaminannya kasih kudo setelah, ya namanya kiai kan tertarik, dijamin selamat contoh nopo. Sempat tertarik dia, balik kanan, tapi setan kan gak kena jintel, gak kena nopo, gak bisa dipegang, kata-katanya gak bisa nopo. Jadi Pak Kiai ini ngomong, wah jadi Tuhan. Saya nggak akan nuruti engkau dan pasti wiridan tadi mau saya ajarkan secara besar-besaran dari setan. Ya gara-gara alim kamu ini saya bisa goda kamu. Andai kan kamu tadi setuju, maka kamu tetap saya goda dan kamu menjadi ahli neraka. Maka orang mulang itu perintah itu, nak mulang itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ini kalau ada ulama. Mulai senang wiridan, terus usga, gaya. Nah ulama itu. Nah ulama itu udah buatan angkat. Nah keluar, terus terserah satu. Senang nih ada ulama itu. Memang nggak boleh, memang aturan dasarnya begitu. Itu bukan urusan sombong, memang aturan mainnya loh. Ini penting kalau aturan, sebab ini bukan orang pakai paham wiridan terus tentang ulama. Kalau orang sandunya menangan dulu, Mesir itu karena apa itu? Di Indonesia gitu. Di Indonesia itu musik terkenal pulau Roma. Itu ngakoni tentang dia. Semua orang ulama koyo berarti berbeda.
Mesti mereka pegangannya tetap misalnya kayak jamaah tabligh, pegangannya fadilah amal. Yang anak ulama. Saya Maulana Ilyas Al-Kandar. Orang-orang sak Indonesia NU sendiri dan tahlil itu soalnya urutan itu diurutkan bagi Haji Bisri Mustafa, Haji Mustafa dan Haji Mustafa Nabi. Sami Muhammadiyah dengan gawe amal sosial baru air panduannya Mbah Ahmad. Mbah Ahmad dalam menemukan sosial itu panduannya ulama. Ini Muhammadiyah. Guru dia sinten? Muhammad Iqbal itu gak ada guru ngaji itu bukan ngaji juz amal. Itu dia motornya itu fatnya. Arokai kaladi yukadibu itu pada jika lagi ya jubul. Kue rosoko penista agama. Uang sing ora tahu sudah kau nepakir. Hari ini matanya lulus. Gurunya ditambah. Mun sakit munggah ya saya. Kak ada di mana? Sampai seminggu kan balenya. Iqbal kecil ini tanya sama ibunya, apa bacaan saya salah? Enggak, guru saya aneh, bener orang muda-muda. Malah gurunya tidak ke bawah. Ternyata dirinya itu jelas mencari batak warai, pendusta agama, uang sing ora umur tidak tahu sudah. Tapi uang dikir atau sudah, oh karena dia itu marung. Terus gurunya cerita, Quran itu huruf diwaca maknane dilakoni blok-blok huruf diwaca maknane dilakoni sehingga Iqbal kecil itu kalau maghrib ngaji Quran esok itu sudah kok 100 rupiah guru mudah dong kok kenapa demi mulan penting itu kok esok napa tidak lo Iqbal ngoten niku kan gurune gak ada anak di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur ketika ayat turun, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum wong apik sing sedekah ping 4. Iku bengi pisan, rino pisan, model sirri pisan, rahasia pisan, model alaniyah pisan. Jadi ayat iku bengi turun Sayyidina Ali ku dhewe 4 dirham. Kalau tadi ini sekitar 20 atau pinten, Sayyidina Ali ora sudah. Gak mungkin 4 juta. Ali melarat paham. Mulane kalau yang tono kira-kira 20. Iku sing 5.000 disedekahno rino. Dikene ben sedekah rino. Terus bengi sing 5.000 dikene musofa. Sedekah bengi. Mergo dari Quran billahi wan. Jadi bengi 5.000 rino. Dibaleni meneh ganti kowe. Kon rokel disedekah joko-joko wong. Berarti meratekno sir. Terus yang dipakai udah ada Mustafa dengan arah wong akeh. Ini latihan sudah kok. Tak umumno ben ana tengah anut nang menawa tengah. Meratekno wala. Ibu pandi Nabi seneng ora karuan. Malaikat Jibril seneng sampai Sayyidina Ali bangga. Urung ono pertama sahabat sing meratekno ayat iku persis kaya aku. Perkara dene dadi gaya 4 sedekah dilakoni. Saiki wong apal Quran ngaji Quran ora dilakoni terus mudah. Itu berarti mau motor huruf, motor tilawai. Jadi umpama untuk ganjaran, ya ganjaran tilang. Tapi untuk ganjaran kaya uang di kongkong pengiran sholat, wa akimu sholat, orang sholat malah di bulan ini wa akimu sholat. Tapi orang film apa? Jadi niku Muhammad Iqbal, niku menginspirasi Mbah Ahmad dan beliau di catatan hariannya ngakoni. Paham ya, kenapa? Buatan Iqbal ini buatan ulama-ulama ini, itu ulama-ulama. Jadi ulama itu kembar-kembar. Jadi Nawawi yang berulama, izinnya apa? Mulai Nawawi Imam, Nawawi Syekh, sampai Nawawi Kiai, orang kabeh jenenge apa? Terus keluar jenenge Bahuddin, ulama top bisa jenenge gitu. Syekh Bahuddin Nasabanji, yang bertoreko nasab. Nah itu ada ujian bermusik-musik. Sampai ngalap torekoku malah gede nggak mungkin. Toreko Nasabanji, penemunya Bahuddin apa? Anak. Betul itu wonten ulama nak top, jenenge Bahuddin An-Nuhar. Jadi ini banyak jeneng populer. Orang-orang ulama sing rukun. Jeneng Mustafa ya bener, jeneng Mustafa itu kalau kita haram. Jadi jeneng sing haram Mustafa Kamil niku jeneng. Tapi Mustafa mana wong pilihan khusus Rasul.
Jadi jeneng sing dosa Mustafa Kamil. Boten iki. Lu jangan kira jeneng Mustafa itu enggak. Kalau menurut kita enggak boleh tuh. Mustafa enggak boleh. Maknanya karena kaum pilih orang pilihan. Itu khusus Rasulullah. Kamil. Jika enggak boleh. Mereka maknanya wong sing semua. Tapi karena orang sudah gini ya, menolak boleh lain. Tapi hukum dasarnya itu enggak boleh. Jadi hukum dasarnya itu benar. Mustafa Kamil Malikul Mulki ya banyak yang enggak boleh. Termasuk apa? Mustafa. Orang-orang ya Rabbi bin Mustafa balik makosi dan akan ya Rabbi demi Mustafa. Mustafa jeneng kanjeng Nabi, ora besar ini, ora apa. Ora iso. Tiba yo pilaku ning apa jenenge Pak. Tapi insya Allah apa-apa. Tapi hukum dasarnya itu memang haram, kenapa? Betul nangkal, jadi jeneng kasus Kamil bareng. Saya itu punya teman putranya guru saya itu namanya Kamil. Itu mau di Mekah oleh saya Muhammad Hasan Binti. Kamil ada Rasulullah gila. Jadi kalau di Arab itu sensitif, jeneng Kamil Mustafa. Mana jenenge saya Arab elek-elek, gara-gara jeneng ngono. Akhirnya sudah komedi, saya Arab jenengnya lah, saya ingin. Maksudnya banyak menghindari jeneng populer. Wong Arab itu nak zahir, maknanya zahir, itu maknanya populer, bintang sing cemerlang. Itu khusus Fatimah saja. Nah, wong biasa jenis juga, kelip-kelip, maknanya juga ada. Jadi zahir itu sinar yang terang, nah ditabir jadi apa? Juga. Jadi wong Arab itu saking sopan dari Fatimah Zahra, anaknya sinar apa? Juga. Ben maknanya sama. Guru Imam Bukhari namanya Humaydi. Humaydi puji cilik, mereka ben sopan. Ben apa? Sopan. Itu dengan Arab itu hadda tanah Humaydi, kalau hadda tanah Hussein, Anis juga kalau itu. Itu orang Arab. Jadi orang Arab melete ning ngoten sopan. Ini wong Jawa sopan ini ora sopan. Jadi mereka jenenge apa Mus? Sopan. Makane wong pilih. Tapi haram nih kalau hukum dulu. Tapi ono solusi ini, kalau ada solusi ini. Kalau nanti bakatnya itu kayak gitu. Lo maksudnya orang Mustafa kok? Mustafa. Mereka bapaknya pas jenazah orang maknanya Mustafa, maknanya Mustafa. Maksudnya niatnya jeneng Jawa, orang jeneng apa? Ngono ora dilarang. Lho nggih, takono piye-piye sing alim-alim. Riyen jeneng-jeneng Arab baptisan napa? Baptisan. Ini jenenge Mustafa, terus dibaptis dadi napa? Mustafa. Kok nak Mustafa dengan bahasa Arab itu tadi enggak boleh. Mana orang Arab lu mantap be ujung. Kalau jenenge keren-keren mantap. Leo Osman itu Sayyidina Osman. Saya ini Mekah ulama alim tingkat jadi usai. Jadi orang Arab pemlete-mlete ngoten langsung. Zahra itu Fatimah aja. Ulama-ulama jenis itu juga sinten. Akil itu wong sing duwe akal banget. Mergo akil itu sifat mubalagh. Ulama-ulama Mekah ana jenenge ukeh, ora akil lho ora. Ukeh. Kanjeng Nabi ngajaran Abu Hurairah kucing cilik. Jadi Ironi kucing, nak Hurairah kucing. Wong Arab itu sopan sih. Dimulai dari ngono itu sopan. Maka jeneng-jeneng sing spesial diperuntukkan namun Rasulullah dan keluarga di sini. Jadi misalnya Nabi jenazah putra dalam Fatimah ada putra namanya Hasan dan Husain. Hasan itu apik di Husain itu apik. Dia nggak Nabi tidak ada putunya Husain, yang mana nih apa cilik untuk ditafsir. Mati jenenge Mustafa, wong pilih. Tadi macam pulau piye tapi tunggu di sekolah pengira. Tapi kata gitu, ini suka kata ya. Lah ya iku ra Mustafa iku. Iku jeneng. Lho nggih. Jadi jeneng
Enggak, sama ulama top Arab yang jenis Suhail bin Suhail itu, bukan Sahal tapi nopo Suhail. Luang Arab aja kan, luang Arab melete kok seneng ditafsir itu ben sopan, ben nopo, ben sopan. Orang Jawa malah apa masalah usulnya. Jadi semoga dapat disepuro. Membawa terang terus. Manis kada fa'in nama yang tadi ini. Uang sing iso ngamal apik untuk hidayah. Iku hakikate hidayah. Iku kan dua wae. Ini cekeli tenan. Misalnya sampean sedekah di 1 juta, di 2 juta. Ojo geman. Mulane kalau sering cerita tentang iki. Ngaji paling kula seneng iki ngaji jalan, ngaji Quran. Kula ora ngaji sonten niku lurahan, kula trimo kita. Ora apa kalau kita aman butuh kitab. Tapi nak Quran itu rumusnya dua familia. Misalnya kitab itu nak ngerang carane ikhlas, ini rumah teman. Imam Ghazali itu top ulama, ngarang kitab Ihya. Nak ngerang ikhlas ruwete ra karuan. Ikhlas angel-angel itu. Nanti berkuras-kuras menerangno carane napa. Nah, kadang kula Fatihah. Ya lebar dadi angel ngerang ikhlas, tapi barang gampang dina malam rano dadi napa. Nah, Quran gampang kan terang. Manis dada, kain nama ya jadi. Kue nak ngamal, itu ngamal sing untungnya awakmu dhewe. Jadi ikhlas itu gampang. Ikhlas itu maknanya egois. Wong kudu egois. Misalnya ngeten. Kula sedekah nggone Mustafa tak juta. Wes kabeh Quran hadis sepakat sing kok ganjaran wong sing nglakoni. Berarti hakikate aku ora sedekah ning Mustafa, ning awakku dhewe. Mergo sing untung ya awakku. Kulo tak niki mulang sampeyan. Iku ora utang sampeyan, ora utang jasa sampe aku mulang krana perintah Allah. Nah iku ngamal apik sing untung ya aku. Iku jenenge manis ada fa inna ya tadi. Man amila sholihan li falina. Lah saiki nganti ana wong undat-undat itu perkarane ngrasa ngamale dhekne ora kanggo awake dhewe. Munggo ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan. Muga ora tak kei dhuwit, dhekne ra iso mangan, ra iso ngobatno anake. Lho kowe ngamal 1 juta iku ora kanggo wong sing mbok amali, kanggo awakmu. Mergo sing dicatet ya sing ngamal. Mulane tak latih, sampeyan aspene satu gampang, misalnya sampeyan sudah 2 juta, 1 juta. Iku untung awakmu dhewe. Iku pengenan ya nyatet. Mustafa ngamal 1 juta, dimiliki ikhlas visual. Sing mbok ngamali ora untung berarti untuk duit, tok sing untung tetep sampai ya. Paham ya? Jadi ora perlu kok udah anak-anak iki duit, ora iso mangan, ora iso ngobatno anak, lu sing untung sampai ya malah udah blok kok. Iku rumusé Quran man amila sholihan. Lan kata kula mulang teng mriki kula boten kepengin sampeyan hormati sampeyan suwani gak kula mulang teng mriki. Iku yo pundi-pundi amal kula tiyang. Nah, untuk amal apa ya untungnya pulau diam. Waktu sampai ngaji itu mesti kita untuk amal apa ya ganjarannya sampai di kok. Aku tak ngaji kan bener ngomong malah sombong jadi. Sampai tetap ngamal bawain. Nanti kalau cerita, ajla fil arab ini kita tahu. Wong-wong berduit atau sowan nabi, mulai kurang ajar ya. Sowan wong akeh. Mereka para penyair, kalau saya ini jurnalis. Para penyair dan jurnalis warga dinas. Oleh mudah, ya Rasulullah, kita ini orang yang pandai merangkai bahasa. Jika engkau menerima kami dengan hormat, maka kami akan menghormati engkau. Tapi jika tidak, maka kami akan menghujat engkau. Padahal pulau itu, cara tadi itu jurnalis dan penyair. Dari kanjeng Nabi, kue pun nak Islam, itu sing untung awakmu di orang kok aku. Karena mereka ngira anak aku Islam, Nabi Muhammad untung, mereka pengaruhnya jadi akeh. Itu sing disebut yamununa alaikan aslamu kulla tamunnu alayya Islam. Mereka yang ngerasa duit mundat-mundat kue nak mereka masuk padahal Islam mereka yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mana pulau ini sebagai wong alim nak diundang tonggo kundangan. Pulau sebagai wong alim artinya ya rasa cukup pengen Cina. Tapi hasilnya gampang tak gede ilmu. Sampai diundang tonggo kundangan. Niat menghormati tonggo. Menghormati tonggo perintahnya Rasul. Jadi gue niat menghormati Rasulullah. Orang sekedar menghormati jinten. Nah ini kalau ada cerita antik tentang Isya dan cerita ini mau nonton.
Suatu saat Ahmad bin Hanbal itu punya pemuda jahat. Itu diundang, ya Ahmad ke rumahku. Kalau sampai pintunya, nggak jadi ya Ahmad pulang saja. Ahmad mulai menang, dia santai nggak tersinggung. Setelah sampai rumah dipanggil lagi sama pemuda itu, ya Ahmad ke sini. Datang lagi. Ya Ahmad bin Hanbal populer ini. Setelah sampai ke rumah pemuda itu, oh udah jadi Ahmad pulang lagi. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya dituruti terus sama Ahmad. Suatu saat pemuda itu tanya, ya Ahmad, kamu saya panggil 3 kali, saya lecehkan terus kok Anda tidak marah. Ya saya kan tidak punya urusan dengan kamu. Aku itu gak muring-muring menuruti perintah ya Allah. Ya nambahi budi-budi amal. Nomor muring-muring ya nambahi budi-budi. Jadi kabeh sing tak lakoni ora urusan mbek kuwe, urusanku mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jika sekolah mulang memiliki sampai biar itu urusan. Aku mulang mau ngasih perintah Allah. Jadi ragu urusan sampai yang orang arah kecewa sampai ulang tenang beli mulu-mulu wae boten ngarep. Juga tipikal ulama itu diundang. Juga ulama. Kalau yang namanya ulama ya sadar mani sadar. Fa inna ma ya tadi. Kowe nak ngamal kanggo awakmu. Kowe sedekah catetane kanggo sampeyan. Nggih mulang catetane nggih sampeyan ngaji ge catetane kanggo napa? Rasa udah mana wong iki. Paham ya? Jadi sekolah bolak-balik Imam Ghazali itu top ulama, ramai ikhlas keluar sampai dia ini putus. Cuma zaman akhir ikhlas warga itu, masya Allah, sampai dia ini tangisan. Perkaranya sangking konsep rumah. Nah Quran kan, uang juga itu, tiang juga ada itu. Nah Quran itu, nganggu naga itu, man amila sholihan falinas. Gue nak ngamal sholah, hakikat itu juga awakmu. Jadi misalnya sampai sudah kota juta atau kali juta, penyudah kaya awam dewi perkara ini coba yang akhirat buat panen sampeyan. Orang kok malah merosot berjata bersibuk sudah, goblok sampai nak wah gitu. Sudah diganjar pangeran, ganjarannya sudah koi. Ini penting kolaborasi ini mana nih manis saja. Fa'in nama ya jadi nawa, wa mantulah fa'in nama ya diwakil. La tas'al ma'allahi ilahan akhar. La tas'al juga wisira ma'allahi serta Allah ilahan yang pengiran akhar ingkang liya. Fahak udah monggo wisira ma'umar khalidin ino maktunan turdihinakan. La nasira tegese ora ana kang nulungi kumul.